Sosok merah darah berhenti, dan tatapan mereka dengan tajam melihat ke arah di mana penutup cahaya menghilang. Gelombang raungan marah dipancarkan dari mulut mereka. Namun, mereka tidak memiliki solusi sedikit pun. Xiao Yan jelas merasakan riak yang tidak biasa menyapu tubuhnya saat dia menembus lapisan cahaya transparan. Riak ini dengan cepat menghilang saat melakukan kontak dengan api hati jatuh di tubuhnya, memungkinkan tubuh Xiao Yan berhasil memasukinya. Ketika dia menembus penghalang, warna merah cerah yang memenuhi matanya dengan cepat tersebar. Menggantinya adalah semacam cahaya berwarna putih krem yang berkabut dan samar. Xiao Yan segera menstabilkan tubuhnya. Tatapannya sangat hati-hati saat menyapu ke segala arah. Akhirnya, itu berhenti di kerangka misterius yang tergantung di tengah. Ruang di tempat ini jelas merupakan penghalang cahaya yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Mungkin itu karena penglihatannya, tetapi tempat ini tampak jauh lebih besar pada saat ini. Namun, orang masih bisa melihat seluruh tempat dengan pandangan sekilas. Xiao Yan menoleh saat matanya mencari di luar penghalang cahaya. Pemimpin kadal api berwarna darah ditemukan olehnya. Ekspresinya segera menjadi agak serius. Dia tidak menyangka bahwa ras magma misterius ini benar-benar akan memiliki ahli seperti itu. Kekuatan orang-orang kadal berwarna darah ini jelas lebih besar dari yang dia bunuh sebelumnya. Menurut dugaan Xiao Yan, kemungkinan mereka sudah mencapai puncak kelas Dou Huang. Hal ini menyebabkan hati Xiao Yan menjadi semakin berhati-hati. Lagi pula, siapa yang tahu jika ada orang yang lebih kuat dalam ras kadal api ini? Jika ada, situasinya akan menjadi sangat disayangkan. Kekuatan Xiao Yan mungkin tidak berkurang jauh di dalam magma dengan mengandalkan kekuatan api surgawi. Namun, lawan memiliki keunggulan numerik yang besar. Jika Xiao Yan dikepung, kemungkinan dia akan memiliki sedikit kesempatan untuk bertahan hidup. Brengsek! Dunia magma ini memang tidak setenang yang terlihat di permukaan. Xiao Yan mengatupkan giginya dan memarahi dengan lembut. Orang-orang kadal api di luar penghalang cahaya sepertinya tidak dapat merasakan lokasinya. Oleh karena itu, mereka berkeliaran naik turun untuk sementara waktu sebelum menyebar ke segala arah di depan mata Xiao Yan. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat sosok merah terakhir menghilang ke magma. Dia mungkin telah membunuh cukup banyak orang kadal api dalam pertempuran besar sebelumnya, tetapi dia juga sangat kelelahan. Tubuh Xiao Yan ditangguhkan di ruang putih ini saat dia beristirahat sejenak. Hanya setelah beberapa douki di dalam tubuhnya pulih, dia berdiri dan dengan hati-hati berjalan ke kerangka misterius itu. Saat dia mendekati kerangka misterius itu, Xiao Yan bisa merasakan perasaan memanggil di dalam hatinya menjadi semakin padat. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa isyarat yang dia rasakan di atas magma berasal dari kerangka misterius ini, atau api hati yang jatuh. Mata Xiao Yan melayang di atas kerangka misterius itu sedikit lebih lama sebelum tatapannya tanpa sadar dilemparkan ke api tak terlihat di kerangka itu. Api hati jatuh ini hanya seukuran kepala. Suhu yang dipancarkannya jauh lebih rendah daripada api hati jatuh di dalam tubuh Xiao Yan. Jika seseorang menggambarkan api hati jatuh di dalam tubuh Xiao Yan sebagai bentuk yang matang, api hati jatuh di depan Xiao Yan ini berada dalam tahap bayi. Tentu saja, terlepas dari apakah itu dalam tahap bayi atau dewasa, benda ini adalah api surgawi. Sangat sulit bagi api surgawi untuk dibentuk. Itu membutuhkan akumulasi waktu yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, nyala api tak terlihat yang tidak tampak ganas ini kemungkinan sudah ada sejak lama. Namun, Xiao Yan tidak tahu mengapa dua api surgawi yang sama akan muncul di tempat yang sama. Adegan misterius semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar Xiao Yan. Mata Xiao Yan terkunci dengan saksama pada api hati jatuh. Dia menghirup udara dalam-dalam. Bayi, api surgawi, semacam ini mungkin memiliki beberapa kegunaan untuk mantra api, tetapi kemungkinan itu tidak akan terlalu bagus. Bagaimanapun, evolusi mantra api membutuhkan cukup banyak jumlah energi yang menakutkan. Jelas dari melihat benda kecil ini bahwa ia tidak memiliki energi yang diperlukan. Tangan Xiao Yan mengusap dagunya.
Dia merenung sejenak sebelum tangannya tiba-tiba berhenti. Sukacita muncul di matanya. Bayi ini seperti api hati jatuh mungkin tidak banyak berguna baginya, tapi itu pasti akan menjadi Zhou, yang turun dari langit, ke Akademi Dalam. Begitu mereka memiliki benda ini, menara pemurnian Ki Langit berkobar akan dapat dibuka lagi. Selain itu, efeknya tidak akan melemah banyak dibandingkan dengan masa lalu. Selama ada jumlah douki yang tak henti-hentinya dituangkan, itu akan memungkinkan aktivasi menara pemurnian Blazing Sky Ki yang disebut Training Accelerator. Dengan demikian, tidak hanya Akademi Dalam yang mendapat manfaat darinya tetapi bayi api hati jatuh ini akan dapat berevolusi secara bertahap. Pada waktunya, itu pasti akan berkembang menjadi api hati jatuh yang matang. Selain itu, api surgawi, yang dipersiapkan sejak muda akan jauh lebih mudah dijinakkan di masa depan. Masalah, api hati jatuh, dewasa yang memberontak seperti yang terjadi di masa lalu tidak akan terjadi lagi. 1 abad kemudian, api hati jatuh yang telah berhasil berevolusi bahkan mungkin menjadi dukungan besar bagi Akademi Dalam. Bagaimanapun, api surgawi, akan berevolusi dan membentuk kecerdasannya sendiri cepat atau lambat. Pada saat itu akan sedikit berbeda dari orang biasa. Itu pasti akan melindungi Akademi Dalam seperti rumahnya ketika saatnya tiba. Apakah Akademi Dalam tidak memiliki wali pamungkas tambahan pada saat itu? Kegembiraan muncul di dalam hati Xiao Yan saat memikirkan banyak manfaat yang akan dimilikinya untuk Akademi Dalam. Dia selalu merasa sakit kepala dan bersalah ketika berhadapan dengan masalah bagaimana menyelesaikan kelelahan menara pemurnian Ki Langit berkobar. Munculnya bayi api hati jatuh ini tidak diragukan lagi telah menyelesaikan masalah ini. Sedikit rasa bersalah di dalam tubuhnya akhirnya akan hilang. Xiao Yan tanpa sadar membuka bibirnya dan tersenyum saat memikirkan hal ini. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke depan. Dia meringkuk tangannya dan menangkap bayi api hati jatuh. Ketika dia hanya sekitar 2 meter dari kerangka, cahaya putih terang tiba-tiba meletus dari bagian dalam kerangka putih. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dia buru-buru mundur. Ketika dia baru saja akan melakukannya, dia terkejut menyadari bahwa kekuatan yang sangat besar telah menyebabkan dia tetap diam. Tubuh Xiao Yan yang diam menyebabkan ekspresinya berubah dengan cepat. Sebuah gagasan melarikan diri masih melekat di dalam hatinya. Cahaya putih di depannya bergoyang perlahan sebelum berubah menjadi sosok manusia tua ilusi. Sosok manusia itu mengenakan jubah berwarna putih. Rambutnya seputih salju dan dia memiliki wajah tua. Sebuah kedipan samar melintas di kedua matanya. Sosok manusia ilusi ini baru saja muncul saat Xiao Yan merasakan semacam perasaan menekan yang menyebar dari hatinya. Api hati jatuh? Betapa tak terduga itu telah ditundukkan oleh seseorang. Sosok manusia ilusi melirik Xiao Yan sebelum dia segera berbicara. Suaranya dipenuhi dengan perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Hati Xiao Yan tanpa sadar merasakan hawa dingin saat mendengar kata-kata ini. Dia secara alami tahu bahwa sosok manusia ilusi di depannya adalah tubuh spiritual. Namun, dia tidak menyangka bahwa pihak lain telah berhasil melihat api hati jatuh di dalam tubuhnya secara sekilas. Orang kecil ini tidak menyadari bahwa Tuan Tua ada di sini dan telah dengan kasar menyusup. Maafkan saya. Xiao Yan berbicara dengan sangat sopan sementara pikiran dengan cepat melayang di sekitar hatinya. Sosok manusia ilusi mengabaikan kesopanan Xiao Yan saat tatapannya menatap Xiao Yan sejenak. Akhirnya, dia memberi isyarat dengan tangannya. Dengan memberi isyarat dari sosok manusia tua itu, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa api hati jatuh di dalam tubuhnya terbang tak terkendali sebelum akhirnya mendarat di tangan pihak lain. Tuan Tua, apa maksudmu dengan ini? Adegan ini menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam saat dia berteriak dengan marah. Api hati jatuh seperti ular panjang tak terlihat yang bertahan dan bergerak di sekitar telapak tangan sosok manusia tua itu. Cara patuh itu menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Dia jelas sudah benar-benar menyempurnakan api hati jatuh. Bagaimana mungkin menjadi patuh di tangan orang asing? Mengapa? Apakah kamu terkejut? Orang tua itu melirik Xiao Yan,
hampir seperti dia menyadari keraguan di hati Xiao Yan. Senyuman yang tidak diketahui muncul di sudut mulut Xiao Yan saat dia samar-samar menjelaskan, "Ini karena saya adalah pemilik api hati jatuh yang tembus pandang. Meskipun Anda telah menyempurnakannya, itu masih tidak menimbulkan banyak perlawanan bagi saya. Selain itu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengalahkan orang tua saya dalam kemampuan mengendalikan api? Pemilik sebelumnya?" Mata Xiao Yan sedikit menyusut saat mendengar kata-kata ini. Dia tertawa datar, "Tuan tua seharusnya tidak menggoda aku yang kecil. Ketika saya menaklukkan api hati jatuh saat itu, saya tidak merasa bahwa itu memiliki pemilik. Kamu secara alami tidak dapat merasakannya karena aku sudah memberinya kebebasan ketika aku akan mati. Tidak salah untuk mengatakan bahwa itu tanpa pemilik pada waktu itu." Pria tua berjubah putih itu tertawa. Xiao Yan menelan seteguk air liur. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan pemilik api hati jatuh sebelumnya di tempat ini. Jika apa yang dikatakan lelaki tua itu benar, kemungkinan dia telah mati selama beberapa tahun. Paling tidak, elder pertama Suqian sama sekali tidak menyadari cara ini. Namun, hal yang paling dikhawatirkan Xiao Yan adalah apakah orang tua ini akan mengambil kembali api hati jatuh. Api surgawi, sangat penting bagi Xiao Yan. Jika itu direnggut paksa darinya, itu akan berakhir menyebabkan banyak kerugian baginya. Oleh karena itu, dia harus menyimpannya terlepas dari apa yang terjadi bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Orang tua berjubah putih di depannya mungkin seorang ahli utama tetapi yang terakhir pada akhirnya hanya tubuh spiritual pada saat ini. Apalagi melihat ketipisan semangatnya, sepertinya dia tidak terlalu kuat. "Tenang, aku tidak akan merebut api hati jatuhmu. Sebenarnya, saya sudah lama menjadi orang mati. Roh saya telah menderita segala macam kesulitan selama bertahun-tahun ini. Hal yang Anda lihat sekarang hanyalah benang dari jejak spiritual yang tersisa. Itu tidak dapat membahayakan Anda." Orang tua itu samar-samar menjelaskan. Xiao Yan merasa agak malu saat hendak menghela nafas lega saat mendengar kata-kata yang menargetkan apa yang dia pikirkan. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, "Senior ini telah berbicara terlalu serius. Bolehkah saya tahu nama Pak Tua?" Pria tua berjubah putih itu tersenyum. Senyumnya memiliki kebanggaan yang datang dari dalam tulangnya saat dia berkata, "Orang tua saya adalah Yao Tianhuo. Orang lain juga memanggilku Tianhuo Zunze." "Zunze?" Hati Xiao Yan melonjak hebat saat mendengar bentuk alamat ini. Xiao Yan jelas mengerti apa akhiran di balik nama ini diwakili. Jelas, pria tua misterius berjubah putih ini jauh di dalam magma adalah seorang elit Douzun yang telah mengguncang benua pada satu waktu.